Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi tentang al-mujahadah, kunci sukses dalam menghadapi tantangan hidup. Kita perlu memiliki kesungguhan ataupun optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sudah kita bahas bahwasanya mujahadah ini adalah salah satu di antara jalan menuju takwa. Kita ingin sukses dalam hidup ini, baik itu di dunia maupun di akhirat yang lebih utama, maka cara untuk mencapai kesuksesan adalah dengan ketakwaan. Dan cara ataupun jalan menuju kepada takwa adalah dengan bermujahadah ataupun bersungguh dan optimalisasi. Sudah kita bahas tentang definisinya dan juga dalil tentang perintah bermujahadah, dan sudah kita bahas mayatinul mujahadah, medan yang harus kita perjuangkan, yaitu dalam rangka untuk menghadapi a'da'ul mar'i, musuh-musuh manusia. Baik itu mujahadatun nafs, kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menaklukkan diri kita sendiri. Kemudian mujahadatul hawa, kita bersungguh-sungguh berjuang untuk menaklukkan hawa nafsu, keinginan-keinginan buruk kita. Maupun yang ketiga adalah mujahadatul syaitan, kita berjuang untuk menaklukkan syaitan. Kemudian yang keempat adalah mujahadatut dunya, kita berjuang untuk menghadapi dunia dengan segala fitnahnya ataupun cobaannya. Yang kelima adalah mujahadatul kufar wal munafiqin, berjuang bersungguh-sungguh untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ataupun yang terakhir adalah mujahadatul usad, berjuang bersungguh-sungguh menghadapi orang-orang fasik ataupun ahlul maksiyah yang suka melakukan kemaksiatan. Nah, kita akan teruskan, sebagian sudah kita bahas tentang mujahadatus syaitan, kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menghadapi syaitan. Karena mengapa kita harus melawan syaitan? Karena syaitan ini musuh bagi kita. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan ini musuh bagi kalian. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, jangan jadikan sebagai kawan. Karena syaitan ini innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan mengajak teman untuk masuk neraka. Kenapa kita mau diajak menjadi temannya syaitan, diajak masuk neraka? Nah, jihad melawan syaitan sudah kita bahas, ini ada dua tingkatan, yaitu yang pertama adalah kita memperjuangkan
untuk mengusir syubhat dan keraguan yang menimbulkan cacat pada iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan, yaitu kita menghilangkan syubhat, segala macam keraguan dalam hidup ini. Caranya adalah dengan belajar, ya, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, supaya kita tidak ada syubhat. Syubhat itu keraguan-keraguan, ya, tentang masalah rukun-rukun iman, terutama juga tentang iman kepada takdir Allah, karena ada banyak syubhat dalam masalah iman kepada qada dan qadar. Misalnya ada syubhat kalau Allah menciptakan manusia dengan segala takdirnya, sudah ada manusia yang akan masuk surga dan sudah ada manusia yang akan masuk neraka, maka buat apa kita beramal? Akan sia-sia. Toh nantinya semuanya ikut dan tunduk kepada takdir Allah. Nah, ini syubhat, menjadi ragu, ya, sehingga seseorang akan berpangku tangan, pasrah, tidak mau berikhtiar. Nah, itulah cara untuk mengusir syubhat seperti itu, harus dengan ilmu, dengan belajar, dengan hadir di pengajian seperti ini, supaya tidak terombang-ambing oleh bisikan-bisikan yang membuat kita ragu terhadap masalah-masalah agama. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menghadapi syahwat, perjuangan untuk mengusir keinginan dan hawa nafsu yang dilemparkan kepada kita, ya, dengan cara bersabar. Medan mujahadah ini terutama pada poin yang kedua, ya. Kita perlu berjuang untuk memiliki kesabaran menghadapi berbagai macam syahwat dan keinginan. Dulu pada saat yang terjadi pada kaum Bani Israel, baik itu kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, dua penyakit ini, penyakit syubhat itu menimpa pada orang-orang Nasrani sehingga mereka bingung, tidak bisa membedakan kebenaran, sehingga mereka disebut ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Sedangkan penyakit syahwat itu menimpa pada orang-orang Yahudi, sehingga mereka disebut al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yang itu dua-duanya kita mohon kepada Allah Ta'ala pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Ini sudah kita bahas, ya. Kemudian ini juga sudah sebagian kita bahas, ada 7 tahapan tipu daya setan. Mula-mula yang paling diperjuangkan versi setan, yang paling diupayakan oleh setan untuk menyesatkan manusia, targetnya itu supaya manusia kafir, ingkar. Di kufur itu adalah perbuatannya, kalau orangnya ya kafir. Jadi dijadikan kaum muslimin ini menjadi kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada rukun-rukun iman. Dan sudah kita ceritakan tentang ahlul ibadah yang sebelumnya orang yang sangat soleh, yang sangat rajin ibadah, tetapi pada akhirnya dia kafir, yang bernama Barsisah. Sudah kita ceritakan, ya, dia digoda oleh, ya, keinginan yang ada dalam dirinya, yaitu menjadi tertarik, ya, dengan pasien wanitanya, dan akhirnya dia menggaulinya, dan wanita ini sampai hamil. Kemudian dia takut dengan citranya yang sudah baik selama ini di masyarakat, kemudian dia bunuh wanita ini, dikuburkan di belakang rumahnya, kemudian dituntut oleh keluarganya, dan ada setan yang pura-pura akan menolongnya dengan syarat harus menghamba kepada setan ini. Nah, ternyata setan tidak bisa menolong apapun
dia tetap dipenjarakan, ditangkap, dan akhirnya dia dihukum mati saat itu, mati dalam keadaan kafir. Nah, itulah target utama setan. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah. Kaum muslimin ini digoda oleh setan supaya melakukan hal-hal yang berbau agama yang tidak ada perintahnya. Bid'ah ini definisinya banyak ya, tapi yang lebih mudah adalah kita beribadah kepada Allah dengan tanpa ada tuntunan dari Allah maupun dari Rasulnya. Kita melakukan jenis ibadah tidak ada perintahnya. Ya, misalnya dia tawaf ya, berkeliling pada kuburan ya, kuburan seharusnya diziarahi, kita berdoa untuk ahlul kubur, tapi ada orang-orang tertentu yang keliling pada makam dengan 7 kali keliling atau 7 kali tawaf. Kita berkeliling atau disebut tawaf, itu disebut ibadah kalau yang kita kelilingi Ka'bah. Tapi kalau yang kita kelilingi selain Ka'bah, itu menjadi tradisi biasa. Kita keliling jogging di stadion misalnya, walaupun 7 kali putaran nggak bisa disebut ibadah mahdhah. Kalau olahraga boleh ya, tapi kalau untuk ibadah mahdhah tidak bisa selain Ka'bah. Walaupun itu Masjid Nabawi, tidak boleh kita berkeliling 7 kali dengan niat untuk mendapat pahala. Nah, itu contoh bid'ah yang ada beberapa macam ya, pembahasannya luas tentang bid'ah. Nah, bid'ah yang digoda oleh setan kepada manusia, terutama kepada muslim, adalah bid'ah yang kaitannya dengan jelas-jelas para ulama tidak berbeda pendapat tentang larangannya, yang betul-betul di situ hal yang baru yang tidak ada landasan hukumnya. Kalau manusia muslim terbebas dari bid'ah, maka digoda untuk melakukan dosa besar, terutama adalah syirik, yaitu mempercayai bahwasannya selain Allah memiliki kekuatan-kekuatan yang itu menjadi hak Allah Ta'ala. Kekuatan untuk memberikan rezeki, memberikan bantuan, menolong, itu mutlak hanya milik Allah. Tapi pada kondisi tertentu ditujukan kepada selain Allah, maka itu disebut dosa besar. Kalau kita terbebas dari dosa besar, maka syaitan akan menggoda untuk melakukan, maksudnya manusia supaya melakukan dosa-dosa kecil, menganggap ringan hal-hal yang terkait dengan dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa besar itu dosa-dosa yang ada hukuman secara tekstual, ada ancamannya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sedangkan dosa-dosa kecil tidak ada ancaman secara tertulis. Dosa kecil lebih banyak yang kaitannya dengan dosa-dosa muamalah kita kepada sesama manusia. Kemudian kalau kita terbebas dari dosa kecil, maka syaitan akan berjuang, berupaya untuk menyesatkan manusia pada poin yang kelima ini. Berlebihan dalam perkara yang mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan juga boleh. Tetapi orang-orang yang digoda oleh syaitan ini, dia menganggap hal yang mubah karena sudah menjadi hobinya, dia tidak peduli ya. Misalnya, apunten, ada seseorang yang punya hobi main catur, lupa waktu, lupa kerja, lupa ibadah. Dari pagi bangun tidur, ya sudah bertemu teman-temannya, main catur, sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam, melupakan kewajiban-kewajibannya. Nah, itu hal yang berlebihan dalam perkara yang mubah. Kalau kita bisa terlepas dari godaan syaitan pada jebakan yang kelima, maka syaitan akan menggoda manusia pada poin keenam, sibuk dengan amal yang lebih rendah keutamaannya.
melupakan hal-hal yang utama, yang lebih utama dilupakan, dan mohon maaf, yang lebih utama dilupakan ya, kemudian dia lebih melakukan hal-hal yang biasa saja ya. Jadi karena setiap kita ini ada anjuran untuk memiliki skala prioritas ya. Ada amal-amal tertentu yang dilakukan lebih utama, lebih afdol pada waktu-waktu tertentu. Dia tidak memahami fikih prioritas sehingga melupakan hal yang lebih urgent daripada yang biasa ataupun yang penting biasa. Ya misalnya kalau pada saat dia terdengar azan ya misalnya, itu amal yang utama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, terutama bagi laki-laki ya berangkat ke masjid. Nah orang yang tidak memahami dengan godaan setan ini ya, karena dia digoda, maka dia lebih sibuk yang lainnya, yaitu ya yang lainnya ya, yang dia ya misalnya baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran utama, tapi kalau pada saat kita mendengarkan azan, yang utama adalah kita menjawab azan dan kita penuhi panggilan Allah ke masjid. Kadang-kadang saya agak tersinggung ya, ketika memberikan pengajian di sebagian kantor-kantor pemerintahan itu, ada sebagian jamaah putri, ngapunten ya, yang saya dengar, saya tidak lihat secara langsung, tapi saya dengar membaca Al-Quran dan terdengar oleh saya. Padahal jamaah lain sedang menyimak pengajian. Nah ini berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baca Quran baik, tapi ada tempatnya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, yang paling utama adalah mendengarkan kajian, mengikuti taklim. Karena waktunya terbatas. Kalau di luar taklim, monggo silahkan, mau baca Quran berapa juz silahkan. Nah, itu contoh ya, orang yang sibuk dengan hal yang biasa ya, tidak pada tempatnya. Yang terakhir, gangguan fisik, lisan dan hati serta bisikan setan. Ya biasanya ada sampai kesurupan ya, sampai masuk menggoda dalam dirinya karena dia tidak punya tameng ataupun tidak punya benteng. Baik ya, kita lanjutkan. Pada surah Al-A'raf 16-17 ya, ini ayat yang penting sekali untuk kita tadaburi ya. Ada janji iblis di dalam ayat ini. Iblis berjanji kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, menyampaikan ulang tentang apa yang disampaikan oleh iblis. Fabima akhwaitani, karena engkau telah menghukum aku tersesat ya Allah, la'aqudanna lahum, maka pasti benar-benar aku akan menyesatkan mereka, menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis. Karena iblis sudah divonis sesat oleh Allah dan divonis masuk neraka, maka iblis berjanji untuk menyesatkan seluruh manusia. Tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti benar-benar aku akan mendatangi mereka. Jadi ada lam ya, la'aqudanna lahum, ada lam taukid, ada nun taukid. La'atiyannahum juga sama, ada lam taukid di depan, lam untuk menguatkan, dan nun taukid di belakangnya. Pasti benar-benar mendatangi mereka, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat ya. Jadi hati-hati di sini ya. Ada sebuah akhlak terpuji yang pertama-tama dicabut oleh Allah Ta'ala gara-gara godaan syaitan, yaitu akhlak bersyukur. Dicabut dari manusia
khususnya ngapunten ya, bagi kalangan ibu-ibu, itu mudah sekali mengeluh, tidak bersabar, dan tidak bisa bersyukur atas apa yang ditakdirkan untuknya, terutama lewat rezeki suaminya. Gara-gara uang belanja yang pas-pasan, dia mengeluh. Gara-gara perlakuan suami yang kurang tepat, dia mengeluh. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang menyita energi, yang membuat para ibu ini tidak bisa bersabar. Nah, ini harus diingat ya. Ingat ayat ini supaya kita termotivasi. Oh, ternyata bisikan-bisikan wala tajidu aktsarahum syakirin itu sumpahnya iblis di hadapan Allah supaya menjadikan kita itu kufur nikmat. Bukan hanya ibu-ibu ya, semua juga, bapak-bapak juga sama ini. Semua kita posisi objek yang digoda oleh setan dan iblis ini. Apa makna dari ayat tersebut? Para ulama bermacam-macam pendapatnya ya. Iblis ini mendatangi dari arah depan. Menurut Hasan Basri adalah maksudnya dari sisi akhiratnya. Jadi menjadikan kita lupa dengan tujuan kita dalam hidup ini adalah akhirat. Lupa bahwasanya kembali kita itu, masa depan kita, kampung halaman kita itu adalah akhirat. Jadi melupakan akhirat dalam setiap aktivitas. Sedangkan yang dimaksud iblis mendatangi dari arah belakang, kata Abdullah bin Abbas, yaitu aku akan jadikan Bani Adam itu agar sangat mencintai dengan dunia mereka. Yang diingat yaitu dunia dan dunia. Saya bekerja untuk dunia, padahal harusnya bekerja untuk tujuan akhirat. Saya hadir di pertemuan untuk keuntungan dunia. Yang diingat keuntungan dunia saja. Padahal tidak bisa, itu tidak boleh dipisahkan antara niat kebaikan untuk akhirat dengan untuk tujuan sementara dunia ini ya. Kemudian yang dimaksud dengan iblis mendatangi dari arah kanan, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu iblis akan samarkan urusan agama mereka tadi, memiliki syubhat, sehingga seseorang tidak paham ya dengan makna yang terkandung dalam kalimat tauhid. Apa makna la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, kalimat tauhid? Apa makna ilah itu? Apa bedanya dengan Rob? Kalau kita artikan sama-sama Tuhan, tapi apakah sama antara ilah dan Rob? Itu tidak paham. Apa rukun yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah? Konsekuensinya apa? Tuntutannya. Kemudian syarat diterimanya dua kalimat syahadat ini apa? Dan apa yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat ini? Ini dalam kajian akidah ya. Mudah-mudahan sudah disampaikan oleh para ustadz yang lain. Apa yang bisa membatalkan? Gara-gara dia melakukan hal yang pembatal yang dia tidak sadari, maka aslinya syahadatnya batal tapi dia tidak tahu. Seperti orang yang ngapunten baru belajar Islam tapi tidak sadar kalau buang angin itu membatalkan wudu, sehingga dia tetap sholat. Nah, sholatnya nggak sah gara-gara dia tidak berwudu lagi ya, buang angin. Nah itu contohnya orang yang mungkin dia tidak tahu dengan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat ini, terus dia merasa sudah muslim kafah, sudah merasa sempurna, padahal ada pembatal-pembatal yang dia lakukan. Nah, itu hati-hati ya. Jadi dia samarkan dengan urusan agama. Tidak paham dalam urusan agama, ada syubhat tadi. Yang terakhir dari sebelah kiri mendatangi manusia, kata Hasan al-Basri adalah maksudnya iblis mendatangi dia dari sisi kejelekan-kejelekannya, artinya dia digoda
dengan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau dalam urusan agama, dalam ibadah, di samping dia ada syubhat tadi, dia juga bangga kalau dari sebelah kanan tadi ya, dia bangga dengan amal-amal kebaikannya. Dia memiliki kepercayaan diri bahwa dengan amal ibadahnya yang banyak, dia termasuk ahlul jannah. Optimis boleh, tapi kalau berlebihan ini nggak boleh ya. Dia merasa lebih baik dari orang lain, ini tidak boleh. Kemudian kalau dari sebelah kiri, dia sepelekan. Karena dosa-dosa kecil saja tadi, sehingga dia sepelekan. Menganggap Allah itu maha penerima taubat, sehingga kalaupun sebanyak apapun kejelekannya, keburukannya, dia optimis Allah mengampuni. Nah, ini terlalu berlebihan ya dalam hal rojaknya. Tidak ada khaufnya. Nah, inilah beberapa penafsiran dari para ulama yang mudah-mudahan bisa memberikan pengertian kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil betapa kita harus hati-hati dengan godaan setan ataupun iblis ini. Ada seorang pemuda yang saat itu ingin menebang pohon gara-gara pohon ini dijadikan sebagai sesembahan, dikeramatkan. Dia keluar dari rumahnya membawa kapak untuk menebang pohon supaya tidak terjadi kesyirikan. Kemudian mendekati pohon ini dicegat oleh iblis yang menyamar sebagai manusia. Mau kemana kamu? Ya, tanya iblis ini. Jawaban dia, saya akan menebang pohon. Untuk apa? Saya ingin memberantas kesyirikan. Kata iblis, pulanglah kamu, tidak ada gunanya. Terus dia berargumen, akhirnya bertengkar dan berkelahi. Nah, pada saat ini dia bisa mengalahkan iblis dengan mudah, dengan izin Allah. Kemudian iblis memberikan hilah. Hilah ini adalah tipu daya. Coba ya, saya tahu kondisi ekonomimu tidak baik-baik saja. Pulanglah kamu, jangan teruskan niatmu ini. Kamu akan temukan setiap pagi ada 2 dinar. Ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan oleh ulama yang lainnya. Pulang kamu temukan 2 dinar dari balik bantalmu. Maka dia juga capek dan dia butuh uang, pulanglah dia. Benar ya, besoknya dia mendapatkan 2 dinar emas dari balik bantalnya. Betapa senangnya, dinar ini uang emas. Nah, kemudian ternyata pada besoknya sudah tidak ditemukan lagi, maka dia marah, mengambil kapaknya, kemudian berjalan menuju ke pohon ini untuk menebangnya. Dicegat lagi oleh iblis. Buat apa kamu kesini? Ya, dia katakan kamu pembohong, katanya ada uang, ternyata hanya 1 kali. Dan mengatakan beberapa kali, intinya terputus. Akhirnya berkelailah 2 orang ini, yang satu manusia, yang satu samaran daripada iblis. Dan saat yang terakhir ini dia bisa dikalahkan oleh iblis. Akhirnya dia bertanya, pada saat waktu yang lalu saya bisa mengalahkanmu dengan mudah, tapi kenapa saya kalah sekarang denganmu? Kata dia, ini juga informasi ya untuk kita semuanya. Ketika kamu pertama kali berkelahi dengan saya, niatmu ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah memberikan kekuatan kepadamu. Tapi sekarang ini kamu berkelahi dengan saya, niatmu adalah lil fulus, untuk uang, untuk dana, untuk dunia. Maka aku dengan mudah bisa mengalahkanmu. Allah mencabut kekuatanmu. Nah, inilah ya, sama sekalian, kita sering berwirid la haula wala quwata illa billah. Itu betul-betul harus kita hayati ya. Kekuatan, daya dan segala kemampuan itu hanya milik Allah. Kita hanya dititipi saja ya. Kalau kita punya kelebihan, itu semata-mata dari Allah. Kekuatan seseorang itu dari Allah. Kalau dicabut kekuatan gara-gara tidak ikhlas, maka dengan mudah seseorang itu dikalahkan oleh setan. Ini pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dengan tipu daya setan. Nah, bagaimana caranya kita melawan tipu daya setan? Yaitu yang pertama, mengetahui
permusuhan setan kepada manusia. Tadi di surat Fatir tadi ya. Inna syaitana kana lakum adu, syaitan ini musuh bagi kita. Fattakhidhu aduwa, kita jadikan musuh, jangan jadikan syaitan sebagai kawan. Jadi intinya harus berloyal, memiliki loyalitas kepada Allah Ta'ala dan berwala, mohon maaf ya, berwala kepada Allah Ta'ala dan barok terlepas dari segala syaitan dan kawan-kawannya, yaitu orang-orang kafir. Nanti kita akan bahas ya, segala macam tipu daya kita jadikan syaitan ini sebagai musuh. Yang kedua yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah ya, dengan membaca ada surah Al-Falaq, surah An-Nas ya, terutama ya, kalau kita lengkapi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang disebut trikul ya. Ini zikir dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini penting, dan zikir apapun ini penting. Para ulama memberikan nasihat kepada kita ya, ini kaitannya dengan dunia nanti. Kalau kita berzikir misalnya dengan satu kali tasbih, at-tasbihatul wahidah, kita mengucapkan tasbih satu kali, yang itu tercatat pada lembaran catatan amal perbuatan kita, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mengapa demikian? Karena dunia dan segala isinya akan binasa, hancur. Kita memiliki dunia sebanyak apapun, pangkat jabatan, kedudukan, materi sebanyak apapun hilang. Tidak menunggu kiamat, bahkan di dunia pun juga bisa hilang. Tetapi satu kali tasbih saja yang itu kita ucapkan tertulis secara abadi di dalam lembar catatan sampai akhirat. Maka satu kali tasbih lebih utama, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu alasan para ulama, dan kalau hadisnya banyak ya, diantaranya pada saat kita sholat 2 rakaat, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau yang sunnah saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apalagi yang wajib sholat subuhnya, nah itu lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Nah inilah kita berzikir, silahkan kita berzikir sesuai dengan keinginan dan kebiasaan kita masing-masing, dengan beristighfar, dengan bertasbih, dengan bersolawat, itu akan bisa mengecilkan dan bisa membuat setan tidak punya daya, kemampuan untuk menggoda kita. Yang ketiga adalah dengan menahan diri dari berlebihan dalam hal memandang dan berkata. Harus kita jaga mata ini, jendela yang bisa membuat orang lupa dan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang berlebihan gara-gara berlebihan dalam hal memandang. An-nadratul ula laka wa thaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu, artinya bisa memberikan celaka pada manusia. Jadi harus dijaga pandangannya dan perkataannya. Ada tema tersendiri ya dalam hal wadul basar, menundukkan pandangan dan menjaga kata-kata. Yang keempat, jemaah sekalian, kita lanjutkan adalah mujahadatud dunya, berjuang untuk menundukkan dan mengendalikan dunia. Mengapa demikian? Karena menukar dunia dengan akhirat itu kerugian yang menghancurkan. Dan tabiat manusia itu memang cinta dunia. Di surah Al-Imran ayat 14, "Zuyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhirih." Jadi diciptakan manusia itu untuk terpesona, merasa dia terhiasi ataupun tergoda oleh hubbu syahwat, cinta kepada keinginan-keinginannya. Berupa ke siapa? Minan nisa, keinginan hawa nafsu untuk mencintai wanita, kemudian mencintai anak-anak, mencintai harta banyak. Itu memang tabiat setiap manusia. Kemudian kita diingatkan di surah Taubah ayat 38, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat?
fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit ya. Tidak ada satu tetes ya, diibaratkan antara perbandingan kehidupan akhirat dengan kenikmatannya seperti lautan yang sangat luas, dan kenikmatan dunia itu seperti satu tetes dari jari yang kita celupkan di air kemudian kita angkat, ada tetesan kecil, itulah kenikmatan seluruh dunia, dan lautan yang luas itu adalah kenikmatan di akhirat atau di surga. Jadi tidak ada apa-apanya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah makalah. Jadi para ulama beda pendapat ya tentang kalimat ini. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kejahatan. Apakah ini hadis ataukah bukan? Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan ini hadis. Tapi para ulama yang lain mengatakan ini hadis yang dhaif, yang lemah. Yang tepat ini adalah kata-kata mutiara. Ada yang menyampaikan ini perkataan Hasan al-Basri, ada yang mengatakan ini perkataan Malik bin Dinar, dan lain-lain. Jadi kita tidak mempersoalkan sumbernya, tapi kebenaran dari makalah atau kata-kata mutiara ini. Dan ini menurut sumber itu adalah dikatakan oleh Isa ibnu Maryam alaihissalam, ya, beliau mengatakan kalimat ini dalam cerita Israiliyat. Dikisahkan suatu saat beliau ini punya kawan dalam perjalanan yang tidak jujur. Dia ngasih uang untuk membeli roti 3 potong. Kemudian dibelikan oleh orang ini roti 3 potong, tapi dia tidak jujur ya. Dia berpikir, kami hanya berdua, buat apa 3 potong, hanya yang 1 potong dimakan oleh dia tanpa seizin Nabi Isa. Ketika datang, dia hanya membawa 2 roti. Terus Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? Dia mengatakan tidak tahu, padahal dia makan, dia nggak jujur. Nah, kemudian di perjalanan ya, Nabi Isa menemukan kambing, mereka istirahat di bawah pohon, dan dengan doa Nabi Isa, kambingnya ini bisa tersembelih dengan sendiri, kemudian terkuliti, terpotong-potong dagingnya, dan bisa siap saji lah. Yang intinya pada saat itu orang ini terheran-heran dan mengatakan, apa yang terjadi ya? Menanyakan pada Nabi Isa, ini mukjizat. Maka dengan mukjizat ini saya bertanya padamu, siapa yang ataupun di mana roti yang ketiga tadi? Dia mengatakan tidak tahu, tetap tidak jujur. Kemudian mereka berdua melewati sungai yang saat itu bisa terbelah dengan izin Allah ya. Mereka melewati sungai ini, kemudian Nabi Isa menemukan pasir dan dibagi menjadi 3 tumpuk, dan dengan izin Allah pasirnya berubah menjadi emas. Nah, maka Nabi Isa bertanya, dengan izin Allah ya, mana roti yang dulu ya, yang tadi saya sampaikan yang saya suruh beli ya, yang mengatakan tidak tahu. Tapi pada saat dia bertanya, ini ada 3 potong emas untuk siapa? Kata Nabi Isa, 1 untukku, 1 untukmu. Terus yang 1 untuk siapa? Kata Nabi Isa, 1 untuk yang makan roti. Baru saat itu dia jujur ya, sebenarnya yang makan itu saya. Akhirnya Nabi Isa kecewa dan meninggalkan orang ini dengan 3 emas. Dia pertamanya senang sekali, tapi tidak lama kemudian ada 3 perampok yang datang dan merampas emas, dan orang ini dibunuh. Maka 3 perampok ini menikmati, artinya senang ya dengan 3 emas itu. Kemudian ya, yang salah satu diperintahkan untuk mencari makanan, membeli makanan di pasar karena mereka kecapean. Nah, pergilah 1 orang ke pasar dan 2 orang ini bersekongkol. Kalau kita habisi kawan kita itu, kita bisa menikmati 3 emas ini 1,5. Ya, sepakat. Yang satu yang pergi ke pasar juga punya pikiran buruk. Kalau saya racuni makanan ini, saya akan bisa menikmati 3 emas itu. Ya, pokoknya pikiran buruk semuanya lah, gara-gara cinta dunia.
Akhirnya ketika dia datang langsung disergap oleh dua kawannya ini dan matilah dia. Setelah itu dua orang ini makan makanan yang sudah dibumbui racun, maka mati juga dua orang ini. Tiga orang ini mati semuanya. Maka lewatlah Nabi Musa bersama para hawariyin dan mengatakan hakata dunya taf'alu bi ashabiha. Inilah yang dilakukan oleh dunia dengan para penghambanya, para loyalis dunia itu hancur seperti yang pertama tadi temannya yang tidak jujur, yang berikutnya tiga orang ini mati gara-gara rebutan dunia. Nah, maka inilah ya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kejahatan, dan ini bisa kita lihat dalam kehidupannya orang yang cinta dunia pasti dia akan binasa dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Maka kita diingatkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Hadid ayat ke-20 ini ya, tentang sifat-sifat dunia. Yang mana annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu adalah merupakan kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau, wazina, dan juga perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga berlomba-lomba dalam hal kekayaan dan keturunan. Isinya seperti itu, lomba untuk memperbagus rumah, memperbanyak anak, dan berbangga-bangga di antara sesama. Itulah isinya dunia. Yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di sini kama thali ghaithin, permisalannya seperti hujan ajabal kufar, yang bisa menakjubkan kepada para petani, nabatuhu, yaitu tanamannya, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman yang dibanggakan itu pada akhirnya kering dan akhirnya hilang ya, hancur. Summa yakunu khutama ya, kuning dan menghancur. Wa fil akhirah, dan di akhirat azabun syadid, ada azab yang pedih. Wa maghfirah, dan ampunan dari Allah. Wa ridwan, dan ridha Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang palsu, hanya sementara, tidak abadi. Kemudian kita diingatkan dalam hadis inna dunya khulwatun khadirah, dunia itu merupakan, sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan amal kepada kalian dengan harta dunia tersebut. Dititipi saja kita ya dengan dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, Allah melihat bagaimana kalian memperlakukan harta tersebut. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian dalam menghadapi dunia. Wattaqun nisa, hati-hati dalam menghadapi wanita. Banyak kita yang tertipu oleh dunia dan wanita. Hadis riwayat Muslim. Kata dunia itu dari danayatunu, artinya rendah dan dekat, sesuatu yang rendah itu mudah kita jangkau, yang rendah juga mudah kita petik. Maka tidak ada alasan kita untuk berlebihan dalam menghadapi dunia dan ingin mendapatkannya secara tidak tepat. Nah, teman sekalian, cara kita untuk mengendalikan dunia adalah mengetahui sifat dunia, dan kita mengetahui sifat surga dengan segala kenikmatan dan penghuninya yang berbahagia di sana. Kita mengetahui kedahsyatan kiamat dan sifat neraka beserta penghuninya, dan kita pahami bahwa cinta dunia dan mengutamakannya dari akhirat bisa berakibat membatalkan janji kita, baiat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sikapi dunia ini sebagai sementara ya, seperti orang yang musafir. Kita bepergian ke satu tempat, pasti yang kita tuju adalah tujuan akhir. Kita ke Jakarta lewat tol. Dunia ini seperti rest area, sementara saja. Kalau orang berleha-leha, kemudian bersantai-santai di rest area, nggak sampai tujuan. Itulah contoh orang yang lalai dalam kehidupan dunia. Kita percepat ya. Yang berikutnya adalah mujahadatul kufar wal munafikin. Kita berjuang untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ini adalah perintah Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-9, karena mereka iri dan dengki serta benci kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana caranya? Ada
empat tingkatan ini, yaitu dengan hati kita tidak ridho dengan kekafiran mereka, kemudian dengan lisan kita dakwahi mereka supaya mereka masuk Islam, kemudian dengan harta kita dan jiwa. Kalau pada zaman dulu jihad secara kital, secara langsung ya. Tapi kalau sekarang ini berjihad dalam bentuk-bentuk yang lebih umum, yang lebih fleksibel. Kita kalau rumusnya di sini adalah menghadapi orang-orang kafir ini dengan dua macam, yaitu jihad secara ofensif, mencari orang-orang kafir di negeri mereka sendiri sehingga orang-orang kafir tersebut dalam keadaan tidak tergerak untuk memerangi kaum muslimin sehingga berperang menjadi kewajiban bersama. Ini fardu kifayah. Kemudian jihad secara defensif, jihadud dafa', mengusir orang kafir dari negara kita adalah kewajiban individu, fardu ain. Seperti saudara kita di Palestina, ketika orang-orang kafir menggusur dan membunuh mereka, ini jihadnya fardu ain bagi yang berdomisili di situ, mempertahankan negeri dan hartanya. Kemudian kalau bagi dunia yang lain, kaum muslimin adalah fardu kifayah. Bagaimana cara untuk melawan orang-orang kafir? Yaitu memperkuat shaf barisan umat Islam, yaitu persatuan dengan kesatuan di antara kita, menyeru kepada orang kafir, mengajak mereka masuk Islam, menyampaikan hujah kebenaran Islam kepada mereka. Kemudian kita sabar menghadapi gangguan mereka, kemudian kita pelajari sirah nabawiyah, perjuangan Rasul dalam menghadapi orang-orang kafir, dan mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi kaum kafir, baik itu dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu dunia. Yang terakhir, mujahadatul usad, kita berjuang untuk menghadapi orang-orang yang berlaku maksiat, yang tidak taat, dan ini jumlahnya banyak ya. Kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Pertama dengan tangan, jihad dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kebijakan. Kalau kita menjadi pejabat yang berwenang ya. Kalau tidak punya kesempatan seperti itu, melarang kemungkaran dengan tangan kita, maka dengan lisan, dengan nasihat. Kalaupun tidak mampu, maka dengan hati. Ya, akhir-akhir ini kan kita ini ya, ada fatwa haram dari MUI Jawa Timur tentang sonhorek itu. Di Malang Raya ini banyak ya fenomena seperti itu. Nah, bagi yang punya kebijakan, MUI berwenang untuk menyampaikan fatwa, tapi fatwa ini kan nggak kuat, harus dikuatkan dengan regulasi. Regulasi siapa yang punya? Pemerintah daerah, baik itu eksekutifnya atau legislatifnya, atau juga kepolisian ya. Sudah ada larangan secara tertulis dari kepolisian, tapi kurang kuat kalau tidak didukung dengan perda-perda itu ya. Ini contoh ya, dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan. Kemudian minimal dengan hati, tidak boleh mengingkari kemungkaran yang kita lihat. Bagaimana cara untuk melawan ahlul maksiat ini? Yaitu dengan mendakwakan mereka kepada kebaikan, menjauhi mereka dan tidak bergaul dengan mereka, dan berkomitmen bersama dengan berkumpul bersama organisasi jamaah kebaikan ya. Untuk bisa sabar dalam kehidupan saat ini yang banyak fitnahnya, kita harus secara kolektif bersama-sama dengan sebuah komunitas kebaikan. Tidak bisa sabar secara sendiri-sendiri ya. Perlu adanya sebuah komunitas yang baik, baik berbasis masjid, berbasis organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan sebagainya. Ini perlu untuk kita miliki supaya kita tidak tergoda oleh yang lainnya. Ada hadis yang berbunyi, alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama. Fa inna ma yaqulu bikum minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Kalau kambingnya kolektif banyak, serigala takut. Yang namanya hidup ini kan seperti kita di ruang yang ada ancaman dari serigala tidak secara serigala dalam bentuk aslinya. Ada serigala berbentuk domba, ada serigala berbentuk manusia, serigala berbentuk macam-macam.
maka kita kalau secara kolektif berjamaah kita akan bisa memiliki imunitas. Asyaitonu ma'al wahid. Syaitan itu bersama satu orang. Wa minal itsnaini ab'ad. Kalau kita berdua, syaitan akan lebih jauh. Bertiga, syaitan lebih jauh dan seterusnya. Semakin kita bersama-sama, maka kita akan semakin mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala untuk bisa bersabar menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Yang terakhir ini ya, ada jenis-jenis mujahadah dan sarananya. Yang pertama jihad dengan harta, yang kedua jihad dengan dakwah, dengan ceramah, pidato, juga dengan tulisan, bisa dengan konten-konten media sosial saat ini, itu adalah bisa kita lakukan. Yang ketiga jihad dalam bentuk taklimi, pengajaran. Yang keempat al-jihad as-siyasi, jihad dalam bidang politik. Ini juga penting ya untuk sampai pada yang membuat kebijakan-kebijakan, undang-undang ataupun peraturan daerah, dan juga yang bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Yang kelima jihad qitali, jihad secara fisik. Yang keenam adalah jihad fi fi'lil khairat, berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan mujahadah, kesungguhan dalam hidup ini yang memang tidak ringan ya, tapi perlu ada upaya yang serius dari kita untuk melakukan berbagai macam jenis mujahadah ini. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.